Oke, selamat siang rekan-rekan semuanya. Kembali lagi dengan Weekly Outlook untuk pekan ini bersama saya Gary dari foreximf.com. Ya. Oke, untuk pekan ini kita masih belum akan berpindah dari informasi seputar virus corona ya. Kurang lebih masih akan menjadi sentimen atau penggerak pasar di pekan ini. Kalau berkaca kemarin, data ketenagakerjaan AS menjadi fokus juga. Untuk pekan ini, kembali lagi ke update terbaru dari virus corona dan beberapa kebijakan dari Bank Sentral. Ya, dan data ketenagakerjaan juga ada dibahas di pekan ini. Ya, teman-teman sebaiknya perlu waspadai nih. Saya akan note untuk data yang hari Selasa. Ya, data hari Selasa ini kita akan menunggu data dari Bank Sentral Australia, di mana diperkirakan menurut Forex Factory masih akan mempertahankan di 0,25%. Ya, masih belum berubah. Ya, setelah kemarin ada perubahan secara mendadak ya, dan kemungkinan untuk yang dijadwalkan ini belum akan ada perubahan. Tapi teman-teman semua harus mewaspadai mengenai statement-statement yang mungkin berhubungan dengan update terbaru dari virus corona di negara Australia juga ya. Dan pandangan Bank Sentral terhadap kurang lebih kondisi terkininya seperti apa untuk kebijakan ke depannya. Itu yang perlu teman-teman waspadai. Lalu yang berikutnya adalah di hari Rabu. Yang teman-teman harus waspadai adalah OPEC meeting ya. Kalau saya baca sih di sumber lain itu hari Kamis ya, tapi ini for factory saya nggak tahu kenapa di hari Rabu. Tapi teman-teman waspada aja di hari Rabu Kamis ini ya, ada kemungkinan oil bisa bergerak kembali ya, bergerak kencang lagi ya. Setelah adanya penundaan yang harusnya terjadi tadi di hari Senin ya meetingnya ditunda ke hari Rabu atau Kamis ini ya, di mana kemungkinan besar akan terjadi kesepakatan pemangkasan itu ya semua yang diharapkan ya, yang bisa kembali membuat gairah oil untuk kembali naik. Namun tetap harus waspadai jika kesepakatan itu gagal. Jika gagal kemungkinan besar oil bisa kembali jatuh ya. Lalu data lain yang perlu teman-teman waspadai adalah data ketenagakerjaan Kanada ya, yang biasanya ini menggerakkan pasar cukup lumayan. Ini SCB ini juga nggak selalu menggerakkan pasar ya, dengan BOC ini saya agak skip aja ya. Yang biasanya menggerakkan pasar ini adalah Kanada. Nanti pada setengah 8 ya, setengah 8 malam. Melihat dari kondisi Kanada saat ini, mungkin mereka juga masih akan terkena imbas dari mewabahnya virus corona. Sehingga kemungkinan besar Canadian dollar masih akan melemah. Dan rekan-rekan juga perlu mewaspadai pendataan employment claim ya. Ini juga perlu diwaspadai jam yang sama di mana ternyata ada penurunan ya, menjadi 5.000 ya dibanding sebelumnya. Lalu data yang perlu ditunggu lagi data CPI dari Amerika ya, dan core CPI di mana diprediksikan juga tampaknya turun ya, yang bisa kemungkinan membuat dolar kembali lemah. Itu saja untuk data-data penting yang akan kurang lebih menggerakkan pasar di pekan ini. Berikutnya, kita cek secara teknikalnya seperti apa. Yuk, kita lihat yuk. Saya akan membahas mengenai 3 pair ya, akan membahas mengenai 3 pair yang tadi saya anggap menarik. Yang pertama adalah Euro USD. Kalau saya lihat Euro USD sih tampak kecenderungannya masih ke bearish ya. Sering EMA-nya juga berada di atas dari harga. Ada kemungkinan besar masih kecenderungannya ke bearish seiring dengan data-data ekonomi di pekan kemarin pun menunjukkan masih terkena imbas dari corona ya. Jika kita menggunakan Fibonacci retracement dengan mengacu pada strategi bearish, kemungkinan besar rekan-rekan semua harus mewaspadai support yang berada di kisaran di 1.07727 ini ya. Saya akan berikan garis di sini. Di mana jika support ini kembali pecah, kemungkinan besar Euro bisa kembali bergerak turun lebih jauh ke kisaran 1.06844 hingga 1.06297. Ya. Kisaran sini. Jika support kembali pecah. Tapi kalau misalnya ternyata dia terkoreksi dahulu ya, kemungkinan besar dia akan membidik sekitar area dari moving average ya, EMA ini ya. Jika di sekitar Fibonacci retracement 31,861,8 ini yang juga berada di sekitar dari EMA ini, ada konfirmasi sinyal bearish, kemungkinan besar
harga bisa bergerak turun lagi ke kisaran 1.08610 hingga 1.07727 ya. Namun jika ternyata euro kembali bergerak naik ke kisaran 1.10040 ya, kemungkinan besar euro USD bisa kembali bergerak bullish ya ke kisaran 1.10587 hingga ke 1.11470. Itu untuk perkiraan euro ya. Lalu bagaimana dengan Australia dollar atau AUD USD ya? Kalau melihat kondisi seperti ini kecenderungannya lebih ke bullish, dan kalau kita melihat kecenderungan seperti ini ya, ada potensi dia seperti membentuk bullish flag ya, yang dimana jika upperline ini pecah kemungkinan besar dia akan kenaik ya, tapi memang harus menunggu dulu dari fundamental yang dibicarakan atau diinfokan besok. Tapi kalau melihat kondisi teknikal saat ini ya, teman-teman semua harus mewaspadai untuk sejauh ini adalah di resisten ke 0.62130 ya. Resisten ini menjadi resisten kunci pergerakan dari Australian AUD USD ini, di mana jika resisten dipecah, kemungkinan besar dia bisa bergerak lebih jauh ke 0.63791 hingga ke 0.64818 ya. Tapi rekan-rekan juga perlu waspadai jika ternyata dia tidak berlari kembali naik ke atas ya, lalu kemudian bergerak turun dan menembus low terakhir ini di kisaran 59.700-an ya. Kemungkinan besar Australian dollar bisa kembali bergerak turun ya ke kisaran 0.58611 hingga 0.57781. Itu menjadi acuan kurang lebih dari Australian dollar ya. Kita akan melihat dari emas ya. Ini emas mungkin salah satu yang menarik ya, yang selalu dibahas karena pergerakannya ini dihubungkan dengan kondisi sekarang yang kebanyakan negara sudah mulai terancam kondisi resesi akibat wabah virus corona. Dan jika melihat kondisi emas, jika melihat berkaca kejadian yang 10 tahun lalu ya, ketika terjadi juga di Amerika, ya, emas menguat sangat drastis, dan Goldman Sachs memprediksi juga emas bisa bergerak ke 1.800 ya. Dan saat ini emas area kuncinya adalah di resisten 1.403.83, di mana jika resisten itu pecah, emas bisa kembali bergerak bullish ke kisaran 1.608.30 hingga 1.717.43. Tapi jika ternyata resisten ditembus, kemungkinan besar emas bisa kembali mendekati area support di kisaran 1.570.23. Kalau ternyata support ini bertahan, kemungkinan besar emas bisa berbalik lagi ke area resisten di kisaran 1.643.83. Tapi jika ternyata support gagal menahan pergerakan harga, kemungkinan besar bahwa emas bisa kembali bergerak jatuh ke kisaran 1.547.50 hingga 1.524.77. Kurang lebih itu pergerakan yang mungkin terjadi di emas. Oke, itu saja dari saya. Mungkin terakhir pesan saya, perhatikan data Bank Sentral Australia, perhatikan data ketenaga kerjaan dari Kanada, dan data CPI dari Amerika Serikat untuk pekan ini. Itu saja dari saya. Sampai jumpa lagi di Weekly Outlook berikutnya di pekan depan. Stay healthy, tetap semangat, salam profit, sampai jumpa lagi. Saya pamit.